saat ini sudah ada diskusi mungkin dengan kabinet atau pemerintahan yang baru dari Kadin untuk bisa membahas terkait dengan masalah ini begitu, agar ini bisa ketika pemerintah baru dimulai kembali ini sudah perlahan-lahan bisa diselesaikan? Ya, kita sudah melakukan pembicaraan-pembicaraan, masing-masing asosiasi sudah melakukan pendekatan, membicarakan ke depan nanti bagaimana. Kemudian kami juga mengusulkan kepada pemerintahan transisi yang bukan transisi, istilah Pak Presiden itu adalah pemerintahan yang mencocokkan apa yang bisa dilanjutkan. Nah ini sesuatu yang harus secara bertahap menjadi bagian daripada pemerintah membuka peluang bagi pengusaha-pengusaha yang ingin masuk ke sektor yang baru. Nah, itu yang kita harapkan memberikan kontribusi ekonomi kepada GDP kita paling rendah 2%. Nah, ini yang kita harapkan untuk pemerintah mulai mempersiapkan itu. Nah, pengusahanya juga harus aktif. Itu kira-kira. Tapi kan kalau kita lihat pemerintah baru ini mungkin baru akan efektif di Oktober, November, Pak. Apakah cukup waktu ini hingga kita mengejar hingga akhir tahun supaya pertumbuhan ekonomi kita bisa melampaui target? Kalau pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, yang dilaporkan per kondisi semester kuartal pertama, kita melihat angka sekitar 3,5 sampai 4 atau sampai 5 itu masih bisa bertahan sampai akhir tahun. Ke depan, angka yang lagi favorit itu angka 8 kan, angka 8% pertumbuhan. Nah kalau angka 8% pertumbuhan itu pastinya ada kesempatan ke arah sana. Berarti bisnisnya apa? Nah bisnisnya dilihat dari apa yang sudah diberikan dasar pembangunan sampai saat ini, peluangnya ada. Peluangnya ada adalah hilirisasi. Hilirisasi kalau bicara CPO, biodiesel, B30, B40, B50. Nah ini berarti peluang industri CPO itu akan tumbuh. Dan tumbuh itu bukan diambil oleh yang besar-besar, tapi akan diambil oleh pengusaha-pengusaha sama petani-petani pekebun di lokasi-lokasi baru. Dan ini pemerintah harus mikirin bagaimana supaya kita bisa memberikan kesempatan hal yang baru untuk tanaman kelapa sawit ini bisa bertumbuh. Kemudian di sektor tanaman-tanaman yang lain, contohnya karet. Kemudian di sektor mineral, selain nikel itu kita bicara timah. Itu besar sekali. Nah ini yang kalau kita tambahan aja, kalau GDP-nya itu bisa naik 1 sampai 2%, itu sangat bagus. Karena dari ekonomi memberikan makanan gratis saya sudah dihitung perkiraannya hampir 2% impact-nya. Nah itu kalau sampai 2% berarti angka 5% itu pasti bisa bertahan. Baik, Pak Iwan, selain menerapkan pajak untuk impor yang katanya bisa sampai 200%, apakah menurut Anda ada cara alternatif lain yang bisa digunakan pemerintah untuk bisa membatasi impor ini? Atau mungkin jumlahnya saja yang dikurangi, jangan 200% gitu, tapi tetap dikenakan pajak yang lebih besar dari saat ini? Nah kalau angka sebaiknya jangan ada kata-kata 200%. Karena yang dibicarakan ini adalah produk-produk mediasi. Ya kan? Kita bicara bukan produk utama komoditi. Jadi kita harus hati-hati. Sehingga pemerintah dengan kehati-hatiannya ini memperhatikan impact dari sebuah kebijakan ini harus mendapat nilai positif kepada industri kita yang di dalam negeri. Jadi kalau kita sih berharap angka 200% itu jangan sampai ada lah. 200% kan yang udah-udah kan bea masuk kan mobil. Ya kan, kalau di luar itu komoditas mestinya sih jauh di bawah. Ya kan, angkanya disesuaikan saja dengan fasilitas negara di mana pengekspor. Jadi China main di angka 12%, ya kita kenakan tarif 12%. Dia mainkan angka 15%, terapkan tarif 15%. Jadi yang paling ribut itu di mana tenaga kerja yang terlibat dalam industri itu yang paling banyak. Makanya di garment, kemudian di alas kaki.
Yang kedua, kita berharap pengusaha-pengusaha juga melakukan change di dalam policy internal mereka. Mereka harus bisa seperti Korea, masuk ke segmen yang lebih naik, menengah. Dan mengeluarkan branding-branding yang memang cukup bisa diterima oleh masyarakat pasar internasional. Nah, ini sesuatu perubahan yang tidak mudah, tetapi harus dikerjasamakan. Sehingga kita lebih jujur keterbukaan kita kepada pemerintah, Pak, saya import nilainya cuma 20%. Ada yang import 50%. Dan ini menjadi sebuah produk yang kita bisa kompetitif. Brandingnya apa namanya? Nah, itu yang kita kembangkan secara marketing. Nah, ini kita titipkan pada teman-teman yang memang di industri itu dan yakin bahwa mereka bisa menjalankan itu. Sehingga procurement di dalam pengadaan produk-produk itu terkendali. Orang nggak ada sempat lagi nyelundup. Orang nggak sempat lagi ilegal. Karena pendanaan secara bersama, procurement-nya, otomatis orang lain nggak bisa tembus. Nah, itu yang kita harapkan akan terjadi perubahan seperti itu.